Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Bustomi dari Program Studi Teknik Mesin Angkatan 2020 Universitas Mercu Buana. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah korosi yang bersumber dari Jurnal Teknik Mesin Internasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu korosi. Korosi adalah kerusakan atau kehancuran material akibat adanya reaksi kimia di sekitar lingkungannya. Secara umum, korosi dibedakan menjadi korosi basah dan korosi kering. Korosi disebabkan adanya faktor kimia fisika, metalurgi, elektrokimia, dan termodinamika. Korosi dapat digolongkan menjadi 8, yaitu korosi umum, korosi galvanik, korosi celah, korosi sumur, korosi batas butir, korosi selektif, korosi erosi, dan korosi tegangan. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut dengan perkaratan. Contoh yang di bawah ini nih termasuk korosi perkaratan besi. Selanjutnya, korosi pada paduan magnesium. Paduan magnesium adalah biomaterial logam khusus yang tidak beracun, dapat terurai secara hayati, dan biokompatibel untuk aplikasi biomedis, tetapi kurang tahan korosi di lingkungan fisiologis dan yang mengandung klorida. Ini sering membatasi penggunaannya sebagai implan biomedis potensial karena hilangnya integritas mekanisnya. Ini bisa diatasi dengan mengadopsi beberapa pendekatan seperti modifikasi permukaan dan pelapisan serta perlakuan awal termasuk anodisasi, oksidasi, oksidasi busur mikro, dan elektrodeposisi. Bahan implan logam seperti paduan berbasis kobalt, baja tahan karat, paduan titanium, dan paduan magnesium digunakan sebagai implan sementara karena sifatnya yang luar biasa. Sifatnya termasuk kekuatan tinggi dan biodegradabilitas, terutama digunakan sebagai dukungan internal sementara untuk tulang, jaringan, dan lain-lain. Biasanya dikeluarkan dari tubuh melalui operasi ketika tujuan mereka terpenuhi. Keluarga biomaterial logam, paduan magnesium yaitu kandidat yang menjanjikan di bidang ortopedi dan biomedis karena terhadap biokompatibilitas dan biodegradabilitasnya dan mudah larut dalam tubuh. Mereka juga penting dalam proses metabolisme manusia dan produk degradasi magnesium tidak beracun atau berbahaya bagi tubuh. Namun, ketahanan korosi yang buruk dari paduan magnesium dalam lingkungan salin dan fisiologis tetap ancaman konstan untuk paduan magnesium sebagai implan ortopedik potensial. Paduan magnesium menimbulkan korosi dengan cepat di lingkungan yang mengandung klorida yang membatasi penggunaannya sebagai implan karena kehilangan integritas dan stabilitas mekanisnya sebelumnya mengaktualisasikan tujuan mereka. Lingkungan yang mengandung klorida berpasangan dengan pembebanan siklik biasanya dialami oleh implan paduan magnesium yang dapat mengakibatkan korosi di bantu retak atau CAC. Ketahanan korosi yang buruk dari magnesium paduan dalam lingkungan berair dapat dikaitkan dengan tingginya reaktivitas kimia dan elektrokimia. Retak yang dibantu oleh korosi seringkali menyebabkan prematur yang tiba-tiba kegagalan bahan di di bawah tindakan gabungan mekanik, pembebanan, dan reaksi korosi atau kelelahan korosi. Dan mode kegagalan sangat tergantung pada sifat pembebanan. Sementara kelelahan korosi biasanya disebabkan oleh pembebanan siklik yang menyebabkan kegagalan besar implan biomedis. Retak korosi, tegangan yang sering terjadi dari beban tarik. Menariknya, korosi kegagalan kelelahan bahan dapat terjadi bahkan pada tegangan rendah amplitudo. Retak korosi tegangan pada paduan magnesium telah menjadi subjek penyelidikan selama bertahun-tahun di lingkungan yang berbeda dengan pemecahan dengan bantuan pelarutan dan hidrogen
embrittlement atau He sebagai dua mekanisme utama. Selain menunjukkan kekuatan kelelahan korosi yang baik dan peningkatan sifat korosi umum dalam korosi lingkungan saja, atau tidak adanya pembebanan siklik telah dicapai selama bertahun-tahun untuk paduan magnesium, titanium, dan lain-lain, dan logam bahan termasuk baja tahan karat. Beberapa metode yang diadopsi di masa lalu untuk meningkatkan korosi umum sifat dan mengurangi tingkat degradasi termasuk pelapisan atau elektrodeposisi, pelapisan laser, dan thermal penyemprotan, pemesinan atau pencetakan, paduan, dan nanokristalisasi permukaan atau SNC. Di bawah aksi gabungan dari pemuatan siklik dan korosi reaksi, kekuatan kelelahan korosi atau CFS dari paduan magnesium adalah properti penting hingga saat ini, dan cara untuk meningkatkannya secara signifikan tetap menjadi subjek utama penyelidikan untuk banyak korosi, ahli, dan ilmuwan material. Kontribusi studi saat ini. Tinjauan ini berkontribusi pada pengetahuan dalam 4 cara yang berbeda. Yang pertama, metode yang berbeda untuk menentukan laju korosi magnesium dan paduannya ditinjau dan diringkas termasuk metode polarisasi melalui ekstrapolasi Tafel teknik, metode penurunan berat badan, evolusi hidrogen metode, laju magnesium 2+ meninggalkan permukaan logam, analisis elektrokimia, impedansi, spektroskopi atau ACE, dan tes perendaman. Nah, yang kedua, mekanisme korosi dan kelelahan korosi magnesium paduan dipastikan dengan tujuan untuk mengidentifikasikan faktor yang mempengaruhi seperti tingkat paparan lingkungan, kondisi operasi, dan suhu. Karenanya, menghasilkan paduan magnesium yang sangat tinggi dan kuat dengan ketahanan korosi dan aus yang sangat baik adalah salah satu perubahan poin dari penelitian ini. Hal ini diperlukan untuk mendapatkan biomaterial logam khusus yang biokompatibel yang dapat menahan lingkungan korosif dari waktu ke waktu. Yang ketiga, untuk sebagian besar elemen paduan memiliki signifikan berpengaruh pada perilaku ketahanan korosi. Paduan magnesium mampu biodegrade. Tingkat pengaruh paduan pada tingkat degradasi paduan magnesium serta rasio campuran untuk elemen paduan layak untuk penyelidikan lebih lanjut, dan karenanya salah satu bidang pekerjaan ini. Yang keempat, sebagai solusi yang mungkin untuk ketahanan korosi yang buruk dari paduan magnesium, terutama di lingkungan fisiologis. Beberapa metode untuk meningkatkan sifat korosi dari paduan magnesium termasuk paduan, perawatan permukaan, dan proses pelapisan disediakan, yang akan sangat bagus digunakan untuk banyak ilmuwan material dan ahli korosi. Selanjutnya, metode evaluasi tingkat korosi. Secara umum, laju korosi paduan magnesium dapat dievaluasi menjadi metode yang berbeda, termasuk yang A, ada polarisasi metode melalui teknik ekstrapolasi Tafel. Yang B, ada metode penurunan berat badan. Yang C, ada evolusi hidrogen method. Dia dalam bentuk pH. Yang D, laju magnesium 2+ meninggalkan permukaan logam. Yang E, analisis spektroskopi, impedansi elektrokimia, ACE, dan F, uji imersi.
Eh, Selanjutnya, kelelahan korosi dari paduan magnesium. Nah, ini yang ini merupakan tabel korosi eh, yang ini merupakan tabel kelelahan korosi. Next. Eh, Inisiasi retak lelah merajalela pada tegangan situs konsentrasi yang disebabkan dari beberapa cacat selama proses manufaktur, termasuk inklusi dan pori-pori, serta cacat permukaan dan depresi selama pengecoran, tergantung pada nilai faktor intensitas tegangan. Lingkungan sering mempengaruhi perilaku kelelahan korosi. Perilaku kelelahan korosi paduan magnesium di berbagai lingkungan korosif dan aplikasi pada suhu yang berbeda dirangkum dalam tabel 1, tabel yang sebelumnya, yang tadi. Korosi lingkungan berkisar dari natrium klorida atau NaCl, simulasi cairan tubuh atau SBF, dan cairan tubuh simulasi yang dimodifikasi atau M-SBF. Simpulannya, karena atribut khusus mereka seperti non-toksisitas, biodegradabilitas, dan biokompatibilitas, paduan magnesium adalah kandidat yang menjanjikan untuk implan ortopedi dan lainnya aplikasi biomedis. Namun, aplikasi mereka yang berguna dan kepentingannya terus-menerus terancam karena kemiskinan mereka ketahanan terhadap korosi, terutama di bawah aksi gabungan dari stres berulang dan lingkungan korosif yang agresif. Ini sering menyebabkan hilangnya integritas mekanik dalam hal tarik sifat, membatasi kekuatan kelelahan korosi, dan menginduksi inisiasi retak lelah dan inklusi dan cacat di udara dan lubang korosi dari larutan seperti cairan tubuh yang disimulasikan. Hilangnya integritas mekanik dikaitkan dengan kelelahan mereka terhadap korosi lokal. Selanjutnya, penggetasan hidrogen, korosi tegangan, dan korosi lokal juga dapat mengakibatkan inisiasi retak lelah di lingkungan fisiologis. Hingga saat ini, perawatan permukaan atau pengolahan anti korosi termasuk oksidasi mikroarc, lapisan celup, elektrodeposisi, anodisasi, dan lain-lain, tetap menjadi teknik penting untuk perlindungan korosi paduan magnesium. Selain itu, perawatan permukaan tidak hanya meningkatkan sifat ketahanan korosi paduan magnesium, tetapi juga membuatnya difungsikan. Melalui generasi lapisan pelindung lapisan pelindung pada permukaan melalui generasi lapisan pelindung pada permukaan magnesium selama permukaan pengobatan, kontak langsung paduan magnesium lingkungan dapat dicegah. Beberapa faktor termasuk pengaturan tekstur, penyempurnaan butir, distribusi fasa, dan batas butir dapat mempengaruhi sifat ketahanan korosi serta kelelahan kekuatan paduan magnesium yang bersifat mekaniknya menyerupai itu dari tulang alami. Bahan tidak beracun berbasis magnesium dapat diintegrasikan dalam tubuh manusia dan dengan membentuk gabungan nanotekstur dan mikrotekstur. Permukaan tulang dapat ditiru. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.